dari Solo, Jawa Tengah. Berikutnya Saudara, Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas kembali memeriksa TKP kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan di rumah kos area Menteng, Jakarta Pusat Selasa pagi. Kompolnas bilang ada temuan krusial dari salah satu jenis kunci kamar kos Arya Daru. Kompolnas menemukan kunci jenis slot yang hanya bisa dibuka tutup dari dalam kamar, terkunci sebelum dibuka penjaga kos. Kompolnas fokus menelusuri struktur peristiwa terdekat, yakni bukti dan keterangan saksi dari TKP dan keluarga. Yang ini kunci biasa yang bisa dibuka dari posisi pertama kali. Posisi kunci ini jadi sangat krusial di situ. Jadi ada dua kunci yang memang terpasang di pintunya, bisa dibuka dari luar maupun dari dalam. Ya, terus kunci yang memang ada di dalam yang bentuknya slot, terutama yang slot ya, yang hanya bisa dibuka dan ditutup dari dari dalam, itu posisinya terkunci. Untuk mengetahui lebih dalam perkembangan penyelidikan kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan, sudah bergabung bersama kami Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Selamat malam, Pak Yusuf. Selamat petang. Ya, Pak Yusuf, kalau dirinci, apakah ada temuan terbaru Kompolnas setelah tadi pagi kembali mendatangi TKP, Pak Yusuf? Ya, dipastikan bahwa yang dilakukan Kompolnas kemarin ke Jogja bertemu dengan keluarga dan hari ini ke Polda Metro Jaya minta penjelasan dan kemudian di TKP dan kemudian minta penjelasan lagi, tentu itu pertama memastikan bagaimana proses penyelidikan yang telah dilakukan ini sesuai SOP on the track atau tidak. Yang kedua, fakta-fakta material untuk bisa menerangkan peristiwanya apa kita lihat, itu dua hal itu. Nah, dari hasil yang kita lakukan, tentu Kompolnas sendiri dalam hal ini sebagai pengawas. Pertama, terkait dengan memastikan proses penyelidikan ini bagaimana SOP dan apakah on the track ya. Sementara kita simpulkan ini berjalan sesuai dengan SOP. Penyelidik cukup luas mengumpulkan fakta-fakta yang dimana dari bukti-bukti itu sudah cukup jelas walaupun belum bisa disimpulkan final bagaimana peristiwanya, bagaimana faktanya. Jadi on the track kita lihat sangat luas. Fakta-fakta yang dikumpulkan juga sangat luas, yang itu bisa menjelaskan apa sebenarnya peristiwanya, tapi sementara belum bisa disimpulkan. Kita sendiri sepakat dengan pimpinan Polri, penyelidikan ini harus cermat dan hati-hati. Penguatan pada scientific crime investigation itu yang menjadi penting, sehingga apapun kesimpulannya, fakta-fakta itu bisa menjelaskan peristiwanya apa itu tentu sangat membutuhkan dukungan scientific crime investigation. Ini yang sedang ditunggu hasil otopsi dengan tujuan tertentu, memastikan patologi dan toksologinya seperti apa. Ya, kalau otopsi itu tentu jadi kunci untuk mengetahui kondisi patologi dan sebagainya, untuk jadi satu titik terang dalam kasus ini. Tapi bicara petunjuk, salah satu bukti petunjuk yang penting adalah CCTV, juga rekam jejak digital. Apakah di polisi juga penyidik memperlihatkan hal itu dan turut dilihat oleh Kompolnas? Semua sudah dipaparkan dan di TKP apa yang dipaparkan itu sudah dilihat oleh tim Kompolnas yang hari ini hadir di TKP. CCTV-nya, durasi yang dilihat langsung menyorot ke pintu kamar korban itu. Lengkap durasinya ya Pak Yusuf ya, CCTV yang diperlihatkan? Ya, durasi peristiwa, ada yang membawa kantong kresek hitam, itu ada.
Ada Oke. juga CCTV sebelum peristiwa, kembali ke belakang. Itu harus dilihat semuanya. Itu sudah kita lihat dan Oke. telah dilakukan analisis digital forensik. Ya. Termasuk kunci kamar. Nah, ada fakta, Nah, kunci kamar itu dua modelnya. ya. Model yang bisa seperti biasa kita buka dari luar pakai kunci, dari dalam pakai kunci. Hmm, Dan ada fakta, tapi tidak bisa kita simpulkan. betul. Final ada fakta kunci yang model bisa dikunci dari dalam, apa yang kayak rantai grendel itu apa ya. Oke. Ya, jadi ada Sehingga kunci yang slot begitu ya? ya yang tersorot di kamera itu harus buka jendela itu memang harus membuka dari dalam gitu, nggak bisa gitu. Nah itu ada fakta seperti itu. Mhm. Dan Ada fakta kita cek rusak-rusak nggak di ruangan itu, ya sepertinya rapi, plafon juga rapi, itu kita cek. apa ini jadi temuan kunci untuk penyebab kematian sejauh ini meskipun kan tidak bisa disimpulkan sejak awal, tapi apa yang berbeda dari temuan misalnya kunci slot yang terkunci dari dalam, lalu sudah dilihat potongan CCTV-nya bukan hanya potongan bahkan lengkap dari sebelum terlihat korban membawa kresek, lalu ada peristiwa di tengah-tengah setelah korban masuk lagi ke dalam kamar sampai ditemukannya korban, apa yang dianggap Kompolnas jadi petunjuk krusial? Yaitu soal pintu itu sangat penting. Soal kunci grendel itu sangat penting untuk memastikan apakah ada orang lain selain daripada korban sendiri yang bisa mengakses masuk atau tidak. Hmm. Kan harus dianalisis lagi soal kepastian fakta. Kunci slotnya itu memang benar-benar mutlak tidak bisa dibuka kecuali dari dalam, ada orang yang dari dalam membuka, itu kan harus dianalisis. Nah, itu salah satu petunjuk ya. Sementara sih saya tidak menyebutnya petunjuk, itu adalah fakta yang bisa menerangkan apa sebenarnya itu. Ada lagi, kan kita kan ke Jogja itu melihat background, bagaimana kita mengenal bagaimana sosok korban menurut keluarga, dan itu pendalaman yang kita lakukan dari informasi-informasi yang diperoleh dari keluarga di Jogja itu berkesesuaian yang sudah dilakukan oleh penyelidik. Itu bisa menjelaskan bagaimana korban dengan keluarga, bagaimana aktivitasnya, rentang waktu yang kita lihat ada diduga istri menghubungi korban, itu hal-hal seperti itu kita dapatkan, itu berkesesuaian. Tapi sekali lagi ini kita tidak bisa terburu-buru, kita tunggu otopsi dengan tujuan tertentu untuk mendapatkan hasil pemeriksaan patologi dan toksologi. Meskipun ini sebenarnya bukan kunci, tapi ini biar lengkap. Fakta-fakta yang diungkap dengan kesimpulan seperti ini bukti-bukti yang menjelaskan fakta-fakta itu, agar ini akuntabilitasnya benar-benar kuat, dan kami Kompolnas sebagai pengawas bersepakat memang ini diperlukan kehati-hatian. Scientific crime investigation itu bisa menjelaskan, dapat dipertanggungjawabkan kesimpulan akhirnya nanti seperti apa. Ada pihak keluarga, ada pihak publik, dan ada pihak Kementerian Luar Negeri, semuanya bisa menerima itu, meskipun barangkali pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut nanti setelah itu diumumkan, ya itu pasti tetap terbuka. Tapi akuntabilitas hasil penyelidikan ini untuk menjelaskan apa sebenarnya peristiwa, penyebab meninggalnya almarhum itu apa, itu bisa dipertanggungjawabkan, sehingga apapun pertanyaannya penyelidik bisa memberikan penjelasan secara bukti-bukti yang menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan itu. Jadi untuk komunikasi almarhum dengan keluarga, lalu komunikasi antara istri dengan penjaga kos, percakapan digital itu sudah dilihat juga oleh Kompolnas? Sudah dilakukan analisis digital forensik, dan itu fakta-fakta digitalnya ada. Oke, jadi itu sudah ada dan sudah diperiksa. Sebenarnya kalau dari kasus ini kan harus dicari betul ya Pak Yusuf, kepingan puzzle kesesuaian antara peristiwa, antara fakta yang ada, antara petunjuk, antara rentang waktu dan sebagainya. Dalam waktu 2 pekan ini, kalau dari Kompolnas amati secara langsung, apa saja sih yang jadi kesulitan utama? Sejauh ini kita melihat sebenarnya tidak ada kesulitan-kesulitan prinsip. Yang sedang ditunggu ini kan untuk melengkapi
hasil penyelidikan secara komprehensif karena penguatan basisnya itu adalah scientific crime investigation, jadi itu harus disempurnakan, selesai gitu, sehingga perlu dilakukan otopsi dengan tujuan tertentu untuk memastikan patologi dan toksologinya, sehingga dari situ bisa menjelaskan apa penyebab kematian dari pemeriksaan otopsi dengan tujuan tertentu untuk memastikan pada aspek patologi dan toksologi, sehingga tidak ada celah lagi untuk meragukan hasil penyelidikan nantinya itu sebenarnya. Tapi ada kesesuaian semuanya. Kalau Kompolnas juga bagaimana, apa yang harus dilakukan penyelidik agar pertanyaan-pertanyaan spekulasi yang tentu Pak Yusuf juga baca di media sosial, analisis soal kasus ini tidak semakin jadi bola liar? Ya, kemarin kan kita sudah bersaran langsung secara terbuka untuk diupdate. Nah, ternyata kan tanggal 19 sudah diupdate apa yang sudah dilakukan oleh penyidik, dan yang akan ditunggu itu kan sudah diupdate sampai kita datang tadi, yang memang yang ditunggu final ini adalah hasil otopsi dengan tujuan tertentu, sehingga mohon bersabar, kita pastikan bahwa hasil penyelidikan ini memiliki akuntabilitas yang jelas dan dapat benar-benar diterima oleh semua pihak. Nah, Pak Yusuf, maaf saya potong. Kalau untuk hasil otopsi sudah ada informasi terkini atau perkiraan dari penyelidik kapan kira-kira bisa dibagikan? Ya, sesuai dengan update terakhir kemarin itu kan kalau hitungan hari Sabtu 6 hari lagi dari hari Sabtu. Itu paling cepat ya. Itu tentu yang punya otoritas bisa meyakinkan itu kan sebenarnya ya ahli otopsinya itu. Jadi itu yang kewenangannya ada pada mereka. Jadi yang tahu benar bagaimana akurasi waktunya tentu mereka yang melakukan otopsi. Ya, tapi paling cepat Sabtu ini. 6 hari paling cepat dari sejak Sabtu kemarin. Ya, sejak Sabtu kemarin, 6 hari setelah itu ya. 6 hari setelah itu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya atau Sabtu misalnya diumumkan, atau bisa lebih dari itu, tergantung tim forensik yang memeriksa, termasuk juga penyelidik untuk disampaikan ke publik. Begitu ya, Pak Yusuf? Betul, betul. Itu yang kita sedikit bersabar menunggu itu agar hasilnya benar-benar akuntabel. Ya, hasilnya harus akuntabel dan transparan, bisa diumumkan ke publik sejelas-jelasnya. Yes, nanti kita akan hadir gelar perkara dan kita akan hadir dalam rilis hasil gelar perkara nanti. Oke, dan gelar perkara ini akan disampaikan secara terbuka begitu ya, didorong oleh Kompolnas untuk terbuka disampaikan ke publik ya Pak Yusuf? Ya, mudah-mudahan ya, paling tidak hasilnya secara detail bisa dijelaskan secara terbuka. Baik, terima kasih Pak Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas, telah memberikan informasi terkini untuk Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Pak Yusuf, selamat malam. Terima kasih, salam sehat semuanya. Sehat selalu. Saudara, lebih dari 2 pekan penyebab kematian diplomat muda Arya Pakayunan masih misteri. Sejumlah petunjuk masih diperiksa, termasuk posisi kunci kamar Arya yang disebut Kompolnas jadi temuan krusial. Sudah lebih dari 2 pekan, penyebab kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan masih jadi teka-teki. Selasa pagi, Komisi Kepolisian Nasional kembali memeriksa TKP di rumah kos Arya Daru, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kompolnas menemukan petunjuk krusial melalui 2 jenis kunci kamar Arya Daru. Salah satu kunci yang berbentuk slot dan hanya bisa dikunci dari dalam ditemukan dalam posisi terkunci sebelum pintu kos Arya Daru pertama kali dibuka. Ia pun menambahkan Kompolnas fokus menelusuri struktur peristiwa terdekat, yakni bukti dan keterangan saksi dari TKP dan keluarga. Terutama yang slot ya, yang hanya bisa dibuka dan ditutup dari dalam, itu posisinya terkunci. Salah satu penghuni kos-kosan ya yang masih belum tidur sampai jam 1-an begitu. Apakah ada suara yang mencurigakan? Tidak ada. Suaranya hening dan sebagainya. Apakah kondisinya kayak biasanya? Kurang lebih kayak biasanya. Kami fokus pada titik peristiwa yang paling dekat. Titik peristiwa paling dekat adalah keluarga dan TKP ini. Sebelumnya polisi telah memeriksa 5 saksi, yakni 2 rekan kerja Arya Daru, penjaga kos, tetangga kos, dan istri Arya MAP.
Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak menyatakan polisi masih menunggu hasil lab 4 untuk mengungkap penyebab kematian Arya. Penyidik sedang menunggu hasil dari lab 4, ya, hasil pemeriksaan dari lab 4 kurang lebih kemarin 7 hari berarti 6 hari lagi, ya, masih 6 hari lagi. Ya, karena memang pemeriksaan lapor itu memang membutuhkan waktu minimal 2 minggu. 10 Juli lalu, Kapolda Metro Jaya menargetkan penyelidikan kasus kematian diplomat muda Arya Daru akan selesai dalam sepekan. Bukti-bukti yang ada perlu dipelajari oleh forensik, ya, baik CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital itu dari laptop dan lain-lain, ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai. Arya Daru Pangayunan, diplomat berusia 39 tahun ini ditemukan tewas dengan kepala terlilit lakban di dalam kamar kos pada 8 Juli lalu. Ia adalah diplomat muda di Direktorat Perlindungan WNI dan telah bekerja di Kementerian Luar Negeri sejak 2014. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui temuan apa saja yang diserahkan Kompolnas ke Polda Metro Jaya, saat ini kita sudah bergabung bersama jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Alfa Farid dari Polda Metro Jaya. Eril, apa saja temuan terbaru yang diserahkan kepada Polda Metro Jaya yang kalau kita lihat tadi Kompolnas juga penyidik ada di TKP, apa yang terbaru? Ya, Friska dan saudara, Kompolnas baru saja sebelumnya mendatangi dari Polda Metro Jaya yang merupakan ini langkah lanjutan yang dimana Kompolnas sebelumnya mendatangi dari TKP yang berada di kamar kos korban yang berada di Jakarta. Dan selain itu juga Kompolnas mengatakan bahwa kedatangannya ke Polda Metro Jaya ini untuk melihat secara langsung rekaman CCTV yang dimana ia melihat secara utuh ataupun secara lebih lengkap dibandingkan pada rekaman yang sudah beredar di media sosial, karena kata Kompolnas dari Khairul Anam mengatakan bahwa ini lebih lengkap, berbeda secara mendetail, yang dimana tidak hanya dari temuan pada kamar kos korban, melainkan pada sebelum ataupun beberapa hari sebelumnya, yang dimana ini untuk melihat dari aktivitas Arya Daru yang dimana sebelum dari ditemukannya tewas di kamar kosnya. Dan selain itu juga dikatakan bahwa CCTV ini menjadi hal yang terpenting yang dimana untuk dilihat lebih lanjut. Selain itu juga dikatakan dari Kompolnas bahwa ia meminta lihat bukti dari barang yang dibuang oleh Arya Daru ataupun plastik kresek yang sebelumnya terekam juga dalam CCTV, yang dimana kata Kompolnas memang ini juga menjadi barang bukti, tetapi memang hal yang dapat menjelaskan adalah dari penyidik nantinya. Selain itu juga dikatakan bahwa hingga saat ini masih harus menunggu dari hasil otopsi yang dilakukan. Dan selain itu juga pada pagi hari sekitar pukul 10 Kompolnas Khairul Anam bersama yang lainnya juga hadir untuk mengecek dari keadaan kamar kos korban, yang dimana memang ditemukan bahwa kamar kos tersebut dalam situasi yang normal, tidak ada kerusakan baik dari sisi dinding ataupun plafon. Dan selain itu juga ditemukan bahwa kunci kamar kos tersebut dalam keadaan terkunci dari dalam, yang dimana ini jadi hal yang penting juga dikatakan dari Kompolnas. Dan selain itu memang dikatakan dari Kompolnas bahwa memang harus segera diberitahukan kepada masyarakat terkait dengan hasil pemeriksaan. Namun memang dari Kompolnas mengatakan polisi juga tidak perlu, maksud saya adalah polisi juga perlu mengedepankan kredibel ataupun keakuratan untuk dalam pemeriksaan ini. Memang hingga saat ini masih menunggu hasil otopsi yang dilakukan oleh polisi. Friska. Baik, terima kasih Eril Wiranata langsung dari Polda Metro Jaya. Berikutnya saudara, kita bahas lebih dalam terkait teka-teki penyebab kematian diplomat Arya Daru Pangayunan bersama penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Pak Arianto, selamat malam. Kita lihat hari ini ada temuan yang bisa jadi titik terang. Dari mulai bukti CCTV yang lengkap sudah dilihat juga oleh Kompolnas bersama penyelidik atau penyidik. Lalu juga termasuk ada kunci slot. Tadi dikatakan Kompolnas juga jadi temuan baru yang cukup signifikan. Sebenarnya kalau dari sisi Anda,
apakah ini jadi titik terang? Apakah kasus ini kemungkinan besar akan bisa terungkap dalam waktu cepat setelah 2 pekan publik menunggu? Ya, kalau ini temuan Kompolnas tadi saya anggap titik menambah terang ya, semoga bukan cuma titik terang. Sampai sekarang menurut saya titik terangnya belum ada. Oh, Karena apa? kalau kita mau mengungkap kasus ini itu sebenarnya 2 pertanyaan yang perlu dijawab oleh polisi. Yaitu nomor 1 itu mengapa korban itu meninggal. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana meninggalnya itu. Gitu. Apakah dia meninggalnya sebelumnya mengalami kekerasan atau karena kecelakaan atau karena sakit dan sebagainya. Nah, mengapanya ini yang harus dibuktikan nunggu daripada hasil otopsi. Itu kalau Kapolda mengatakan scientific crime investigation. Scientific crime itu adalah alat untuk membuktikan. Dalam hal ini alatnya adalah 1 psikologi forensik dan patologi forensik. Dan kalau yang tindakan-tindakan itu adalah otopsi ataupun visum atau kalau perlu nanti ekshumasi. Nah, sementara ini sampai sekarang kemarin kan ditunggu katanya 1 minggu gitu ya. Tapi ternyata 2 minggu karena apa? Ternyata forensik itu meriksanya paling cepat 2 minggu karena apa? Kalau meriksa toksikologi itu tidak hanya ketemu kemudian dilihat di mikroskop selesai urusannya. Ya. Enggak, kadang-kadang butuh reaksi, reaktor apa gitu, ini zat apa, kemudian direaksikan dengan ini, oh ini berarti ini, gitu. Jadi membutuhkan reaksi ya, sehingga makan waktu. Itulah kira-kira yang membuat prediksi yang tadinya diperkirakan cuma seminggu selesai, kemudian ternyata sampai 2 minggu juga belum selesai. Gitu. Saya yakin dulu waktu Kapolda itu ya menerima mengangkat kasus itu dari Polsek diangkat ke Polda, dulu mesti asumsinya bahwa ini kasus ini sederhana. Iya. Sehingga dengan bukti-bukti yang ada itu sudah bisa disimpulkan. Tapi ketika kemudian diteliti lebih lanjut, kemudian kan jadi aneh ini karena apa? Si korban ini terlilit dengan itu Lester sampai full. Korban ya. Sehingga bingung ini. Ini meninggalnya karena apa? Sampai sekarang pun kan belum tahu itu. Apakah meninggalnya dia itu ketutup hidungnya sehingga nggak ada udungnya di otak atau di perut atau di paru-parunya? Ya. Sampai sekarang kan belum bisa. Nah itulah makanya sehingga waktu ini jadi lebih lama gitu, berlama. Kemudian temuan dari Kompolnas itu tadi, itu hanya menambah titik terang bahwa kejadian sebelum itu memperkuat daripada CCTV yang katanya sudah lengkap tadi, kan membuktikan seakan-akan tidak ada orang dari luar lagi, dan kemudian hanya ada orang dari dalam, karena dikunci dari dalam, tetapi di situ tidak ada kerusakan. Berarti di situ kan tidak ada kekerasan, kesimpulannya kurang lebih kayak gitu. Ya. Jadi lebih mengerucut. Jadi mungkin kemungkinan adalah korban ini tidak ada orang lain yang ada di situ. Kurang lebih gitu mengerucutnya. Tapi ini hanya baru kira-kira kan karena CCTV di dalam itu tidak ada dan saksi pun tidak ada yang mengatakan. Dan juga jejak-jejak digital, jejak-jejak saintifik yang mestinya diperiksa di sini adalah inavis, itu sidik-sidik jari. Pasti itu sudah rusak karena kan udah berapa hari di situ. Di situ udah bolak-balik orang datang. Seperti tadi Kompolnas masuk itu juga itu. Kalau mestinya itu harusnya itu disterilkan itu tempat-tempat. Tidak boleh terlalu banyak orang keluar masuk mondar-mandir di sana begitu ya? Nggak ada perlunya, nggak boleh masuk. Di situ kan harusnya kan diperiksa betul teliti ya. Sidik jari itu bukan hanya diteliti yang di lakban aja. Kemarin ketemunya kan di lakban, wah hanya sidik jari dia sendiri. Belum diumumkan di meja, di tempat tidur, di pintu, di gembok itu tadi. Mestinya kan banyak sekali jari situ yang harus dikembangkan gitu loh. Dan mengembangkan inavis itu tidak butuh waktu yang singkat karena kita tidak membuktikan hanya kecocokan antara sidik jari itu dengan pemiliknya. Yang di situ kan cuma tinggal sidik jari bekas-bekas orang yang megang situ. Kan belum tentu siapa tersangkanya. Itulah makanya itu. Jadi menurut hemat saya ini ya jadi lama itu karena pertama kali diprediksi bahwa kasus itu simpel, ternyata tidak simpel. Ternyata tidak simpel waktu buktinya ya. Kalau dilihat dari bukti-buktinya, ini kasus ini simpel karena apa? Buktinya udah lengkap ada di situ semua. Tapi begitu untuk menyimpulkan mengapa orang ini meninggal, nah itu yang jadi rumit karena butuh bantuan scientific crime investigation gitu, yang membutuhkan waktu lama gitu. Pak Arianto, dalam kasus seperti ini misalnya ada barang bukti yang ada di TKP rusak, apakah yang jadi golden evidence atau bukti emasnya yang ditunggu-tunggu untuk melengkapi puzzle yang masih keruh ini adalah otopsi, hasil otopsi nanti?
yang artinya kondisi patologi itu jadi satu-satunya yang bisa dipegang sebagai bukti kuat. Kalau menurut saya ini satu-satunya bukti yang terkuat untuk menentukan kenapa korban ini meninggal. Ya dari patologi dan forensik, kedokteran forensik itu yang menentukan itu. Karena kalau dia sudah jelas kematiannya begini, maka bisa disimpulkan apakah kematiannya itu karena dengan sendirinya atau ada karena efek daripada serangan orang lain. Di situ yang disebutkan pasti dia gitu. Tapi kalau meninggalnya itu hanya karena forensik ya analisis di dalam perut, kan nggak mungkin dibunuh orang lain kecuali dia diracun, dipaksa minum racun kan gitu. Kurang lebih begitu. Jadi kuncinya ini adalah ya itu hasil otopsi itu tadi. Tapi di sini bukan otopsi yang cuman yang dalam taraf standar lah itu kira-kira misalnya cuman menemukan ada O2 di paru-paru atau apa tidak itu. Tapi kayaknya kalau pakai toksikologi forensik ini yang kira-kira harus membuktikan apa itu reaksi-reaksi itu tadi yang membutuhkan waktu lama gitu. Kira-kira itu perkiraan saya sehingga ini kasus ini jadi lama itu. Dan artinya kalaupun biasanya dari waktu dilakukannya sampel terhadap jenazah atau dilakukannya otopsi terhadap jenazah biasanya 6 hari kemudian bisa dilihat hasil forensiknya, untuk kasus ini bisa lebih dari itu, bisa jadi lebih dari pekan ini juga, Pak Arianto. Saya kira tidak terlalu ya. Jadi gini. Kalau dulu ya kita kirain kan forensik itu kan otopsi itu ya karena meriksa oksigen di dalam paru-paru itu seketika itu kan bisa tahu disimpulkan. Tapi kalau toksikologi forensik itu kita butuh reaksi tadi. Dari dokter yang reaksi itu mengatakan bahwa paling cepat 2 minggu. Itu artinya 2 minggu itu adalah menunggu hasil reaksi itu. Saya kira gitu ya. Gitu. Jadi lamanya karena perkiraannya memang paling cepat 2 minggu. Seperti kayak DNA itu loh. Meriksa DNA itu nggak bisa 1 hari 2 hari selesai. Dulu pertama kali 2 minggu, tapi belakangan ini bakal lebih cepat. Jadi lamanya ini karena itu tadi, karena scientific crime investigation yang kita harapkan itu adalah dari otopsi dan itu membutuhkan waktu yang lama. Memang sampai sekarang belum ditemukan teknologi yang untuk mempercepat itu gitu. Ya, Pak Arianto bisa dijelaskan secara sederhana karena kita kan sering mendengar scientific crime investigation. Apa yang membedakan ini secara singkat saja? Apa yang membedakan dengan proses biasanya dalam proses penyelidikan maupun penyidikan satu kasus? Gini. Crime scientific investigation itu alat pembuktian secara teknologi ilmiah. Itu artinya itu ya. Nah wujudnya itu bisa seperti Inavis itu ya. Identifikasi fingerprint itu kan pakai teknologi itu ya. Itu yang namanya scientific crime investigation untuk membuktikan jejak-jejak sidik jari. Sama juga dengan toksikologi forensik itu untuk membuktikan sebab-sebab kematian yang dilihat dari dalam enzim-enzim yang di dalam perut itu dengan membandingkan reaksi dan sebagainya. Kalau patologi itu setahu saya, sorry kalau saya salah, itu melihat luka-luka di dalam tubuh itu yang secara fisik itu sehingga kedokteran forensik akan bisa menentukan ini sebabnya karena ini gitu. Jadi apalagi banyak scientific crime, CCTV itu juga scientific crime investigation juga, tapi itu hanya untuk melihat jejak-jejak digital ya yang terjadi sebelum terjadi, saat terjadi dan sesudah terjadi itu. Itu Bu, scientific itu artinya itu Bu. Jadi pembuktian secara ilmiah. Ya, dan ini harus dilakukan secara cermat, hati-hati. Yang penting juga nanti hasilnya terbuka ke publik, jadi biar bisa terang kasus yang jadi sorotan publik, apalagi 2 pekan terakhir ini. Terima kasih Pak Arianto, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Terima kasih. Selamat malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala AFF U23. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap striker Timnas memperbaiki penyelesaian akhir di semifinal nanti. Sesaat lagi bersama rekan saya Radisa Putro di Sapa Indonesia Malam.